Ikhlasul amal lillahi azza wa jalla. Mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah azza wa jalla. Artinya seseorang mempersembahkan semua amal ibadahnya hanya untuk Allah semata-mata. Tidak sedikit pun dia berikan kepada selain Allah, karena dia meyakini hanya Allah yang berhak disembah dan semua yang disembah selain dia tidak berhak. Oleh karena itu jemaah sekalian, makna ikhlasul amal sama persis dengan makna la ilaha illallah. Sehingga kalimat la ilaha illallah juga disebut kalimat ikhlas. Kalimat la ilaha illallah terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama, la ilaha, terkandung di dalamnya an-nafyu, penafikan, yaitu kita ingkari semua bentuk peribadahan kepada selain Allah dan kita jauhi sejauh-jauhnya. Bagian yang kedua, illallah, terkandung padanya al-itsbat, penetapan, yaitu kita yakini hanya Allah yang berhak disembah. Oleh karena itu kata para ulama, la ilaha illallah bermakna la ma'budah haqqun illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Sehingga kalimat la ilaha illallah juga disebut kalimat ikhlas. Dan di dalam Al-Quran jemaah sekalian, ada satu surat di dalamnya tidak ada kata ikhlas, tapi namanya surat Al-Ikhlas. Itu diambil dari ayat pertama, Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang esa. Artinya apa? Hanya dia yang boleh kita tuhankan, hanya dia yang boleh kita sembah, tidak boleh kita menyembah kepada selainnya atau menuhankan selain dia. Itulah sebabnya surat ini disebut surat Al-Ikhlas, karena ayat pertama bermakna pemurnian ibadah hanya untuk Allah, sebagaimana juga firman-Nya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah mereka itu hanya untuk Allah. Maksudnya memurnikan ibadah mereka, hanya mereka persembahkan kepada Allah yang satu saja dalam keadaan mereka hunafa, artinya mereka menjauhi dosa syirik, mempersembahkan ibadah mereka hanya untuk Allah semata. Jadi ikhlasul amalillah artinya adalah tauhid. Dan jemaah sekalian, di sini ada faidah. Tauhid dan ikhlas adalah dua kata yang masuk dalam kaidah idza jtama'a ikhtalafa wa idza ikhtalafa ijtama'a. Kalau mereka berdua berkumpul, maka mereka berdua berpisah. Kalau mereka berdua berpisah, maka mereka berdua berkumpul. Maksudnya gimana? Dua kata dalam dalil-dalil syar'i kalau disebut bersamaan maknanya menjadi beda, tapi kalau disebut secara terpisah maknanya menjadi sama. Contoh jemaah sekalian, iman dan Islam. Kalau disebut bersamaan, iman itu adalah amalan batin, Islam adalah amalan zahir. Tapi kalau disebut terpisah, iman saja, maka iman mencakup amalan zahir dan batin. Atau Islam saja, maka Islam mencakup semua amalan, baik zahir maupun batin. Begitu pula tauhid dan ikhlas. Kalau disebut bersamaan, maka tauhid lawannya adalah syirik besar dan ikhlas lawannya adalah syirik kecil, riya. Namun kalau disebutkan secara terpisah, tauhid saja atau ikhlas saja, lawannya mencakup dua-duanya. Sehingga ikhlas di sini juga mencakup makna niat yang murni karena Allah semata, yaitu seorang beribadah hanya demi mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu balasan surga dan dijauhkan dari api neraka. Tidak sedikit pun tercampur di hatinya keinginan untuk dipuji orang. Maka ini termasuk makna ikhlas. Al-Amwa, menemani ibadahmu juga hijrahmu.